Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah dengan Allah lah, dengan kita saja. Orang yang egois hanya memikirkan dirinya saja dan tidak pernah merasakan keberadaan orang lain, dan dia tidak paham apa yang diinginkan orang lain. Iya kan? Dia ngomong asal keluar. Dia tidak sadar banyak orang yang tersinggung. Iya kan begitu? Dan dia tidak mau mengerti dengan penderitaan orang lain. Secara fisik tetangga ada, teman ada yang sengsara, nggak pernah terpikirkan kok. Kenapa? Sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ini persoalannya. Seorang guru, dia mikirkan hanya bagaimana naik pangkat, nambah gaji, tapi nggak pernah memikirkan bagaimana muridnya supaya pinter. Enggak kok. Seorang mubalik, sing penting pendengar bertepuk tangan, tertawa terbahak-bahak, meriah. Apakah mencerdaskan masalah atau tidak bukan urusan, sing penting amplop sing kandel. Ya semua ujung-ujungnya untuk dirinya semuanya. Ya, jadi artinya bahwa itulah persoalannya, bahwa selagi engkau masih merasa ada, maka akibatnya selamanya engkau jauh dengan Allah. Famin aina anta wa wujudu qurbikal hissi min nurihil latif. Dari mana engkau datang dan keberadaan kedekatanmu yang fisis dari cahaya yang sangat halus, hatta tarahu bi ainil hissi, sehingga kau bisa melihat dengan mata fisikmu. Fama dumta fi alamil asbah, selagi engkau masih di alam raga, fa anta ba'idun an alamil arwah, berarti engkau selamanya jauh dari alam rohani. Selagi santapanmu santapan raga, santapan perut, santapan jasmani, selamanya engkau tidak akan bersantapan rohani. Saya melihat bahwa santapan rohani merupakan istilah yang terlalu bagus sekali. Ceramah keagamaan, mau'idhah hasanah, tabligh, gitu. Namanya santapan rohani. Tetapi realitanya adalah santapan akal. Santapan akal itu ya santapan jasmani juga. Kalau pulang ngaji terus bakar gereja, itu bukan santapan rohani, santapan nafsu. Selalu menyalahkan orang lain, mengklaim dirinya paling benar sendiri, santapan nafsu. Kalau pengajian santapan rohani itu, begitu pulang kamu sambil menitikan air mata, menyesali akan dosa-dosamu, itu baru namanya santapan rohani. Wa fi hali qurbika minhu kama qala al-qail, padahal kamu sangat dekat, padahal mencari sesuatu yang sangat dekat, merasa kehilangan padahal ada di dalam diri kita sendiri. Itulah kondisimu seperti itu. Wa min ajabin, qala syair, wa min ajabin, sungguh ajaib, sungguh aneh. Anni ahinu ilaihim, aku merindukan mereka. Sungguh aneh, aku merindukan mereka. Wa as'alu syauqan, dan aku bertanya-tanya dengan segala kerinduan tentang mereka. Wa hum ma'i, padahal mereka bersamaku juga. Wa tabkihum aini, mataku menangisi mereka. Wa hum bisawadiha, padahal mereka ada di kornea mataku sendiri. Wa yashkun nawa, dan memagut kerinduan. Qalbi, opo qalbi, hatiku memagut kerinduan. Wahum baina adlui, pada mereka ada di dalam rongga dadaku. Sebegitu dekatnya, tetapi engkau selalu merasa jauh dan tidak pernah merasakan akan keberadaannya. Kenapa? Karena tertutup. Iya. Sekarang jujur saja, Anda percaya nggak surga ada? Kenapa tidak menolong orang yang sengsara? Itu pintu surga. Karena selama ini pintu surga dengan zikiran, dengan sholat malam, gada gedeg, perang saneku. Pintu surga itu
melalui mencerdaskan bangsa, menjaga kesehatan, menjaga kondusivitas, mensejahterakan, menegakkan supremasi hukum, kebersamaan. Itu pintu-pintu sorga. Kalau seandainya paradigma kita ini digeser sedikit, bahwa sorga adalah melalui membangun kebersamaan, kondusivitas, kemakmuran, supremasi hukum, saya kira baru agama ini berfungsi. Tapi ketika hanya tenggelam dalam rutinitas, dalam seremoni-seremoni, ya hanya seremoni. Sekarang saya berani menantang, buktikan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang maju. Sholatnya 17 waktu. Baca subhanallahnya 300.000 sehari. Buktikan, saya ingin tahu. Dijamin maju enggak? Enggak dong. Yang dijamin maju itu ialah dedikasi, loyalitas, kebersamaan, etos kerja, disiplin waktu. Ya kan begitu? Kejujuran, transparansi. Itu dong. Iya, belikan iki. Lagi gimana lagi? Ya wes. Buktikan ngomong bebasan karo wong tua. Inggih puniko. Satu hune kula niki bahasa bebasan. Kalau lewat punten nyuwun sewu, itu semuanya silakan buktikan etika itu. Saya nonton, kapan kamu maju? Saya tidak yakin. Kemajuan dengan kerja keras, kejujuran, transparansi, kebersamaan sosial. Ya kan begitu? Iya dong. Ini yang namanya akhlak. Ya kan? Kalau itu mah bukan akhlak namanya. Apa namanya? Etika, budi pekerti itu. Yang menjamin maju itu bukan budi pekerti, akhlak. Fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Mereka akan tegak ketika akhlaknya tegak. Mereka akan hilang ketika akhlaknya hilang. Nah, ketika akhlak kita ini hilang, kita juga akan hilang. Percaya atau tidak? Trust, kepercayaan sudah enggak ada. Frustrasi sudah kita lihat pada wajah-wajah kita ini. Wajah-wajah yang frustrasi semua kamu nih. Yang ada harapan untuk hidup. Ya, jangan memikir masa depan. Bagaimana saya sakit, gak usah mikir. Mau darmang sawuru ngasih aku. Anak kamu cerdas, jangan berhayal tinggi. Tidak akan ada siapapun yang memikirkan dirimu. Dari sini menjadi persoalan, mungkinkah kondisi semacam ini membangun rasa cinta kepada tanah air? Sulit. Bagaimanapun cinta adalah muncul karena kebaikan-kebaikan. Ya, untuk bubarnya suatu negara sudah lengkap persyaratannya. Hanya karena Allah masih sayang saja sama kita. Nggak tahulah, Allah hebat. Masih dipelihara. Ya, sekali-kali ditampar dengan Merapi, dicecek dengan Lapindo. Ya, dicotos karo tsunami. Ya, sekali-kali. Masih belum sadar juga. Tanunggu digejoglak-lakan sisan. Ya, ini kan persoalan-persoalannya. Ya cobalah. Ini kan rumah kita yang telah kita bayar dengan darah dan keringat. Iya kan? Mereka para pahlawan tuh membayar rumah kita ini dengan darah mereka, keringat mereka, dengan nyawa mereka. Tinggal dipelihara aja kok susah banget sih. Jangan dirusakin sendiri. Lautnya dirusaki dewek, alas ini babaju dewek. Bukan orang lain kok, kita sendiri. Itu saja. Ya, kalau saya mah ya sebatas mendoakan saja. Allahumma hadi qaumi. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu aja. Tanpa hidayah Allah mah sulit. Iya. Lah makanya, ya daripada kita memaksa orang lain dengan tindak kekerasan, ya mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Tolong yang jujur hidup nih.